Informasi selanjutnya, ini polisi pastikan aksi penodongan menggunakan senjata airsoft gun terhadap warga di Cengkareng, Jakarta Barat di bawah pengaruh narkoba. Kini pelaku terancam hukuman 20 tahun penjara. Inilah aksi seorang pria yang sempat menghebohkan warga di sepanjang jalan Daan Mogot Cengkareng, Jakarta Barat. Menggunakan pistol airsoft gun, pria tersebut menodongkan senjatanya pada satpam dan pengguna jalan. Warga yang geram melihat aksi pelaku langsung mengamankannya dan membawa tersangka ke kantor polisi terdekat. Dari hasil pemeriksaan dan tes urin, petugas memastikan pelaku di bawah pengaruh narkoba saat melakukan aksi tak terpuji itu. Untuk satu si F ini sudah dinaikkan menjadi tersangka dan saat dibawa ke Mako segera kami laksanakan tes urin dan hasilnya positif sabu dan positif ekstasi. Atas perbuatannya, warga Kampung Ambon Komplek Permata Cengkareng itu dijerat pasal berlapis, diantaranya Undang-Undang Darurat dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Tri Wibowo melaporkan dari Jakarta. Astagfirullah, di kondisi jalanan yang ramai, orang-orang melintas, aksi koboi jalanan seperti ini tentu sangat meresahkan ya Ustadz ya. Nah, bagaimana tanggapan Ustadz Erik mengenai adanya aksi koboi jalanan seperti ini Ustadz? Ya, kalau saya lihat permasalahannya ada di permasalahan mabuknya ini. Jadi mungkin dalam kondisi mabuk ya, entah itu homer atau mungkin narkoba atau apapun itu yang membuat dia kehilangan kontrol terhadap dirinya sendiri. Tentu ini yang membuat jadi aksinya aksi koboi karena dia punya soft gun tadi ya. Orang-orang selalu ya kalau misalnya kita saja yang sadar itu ada yang namanya allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ada selalu yang membuat was-was di dalam kolbu, dalam sudur, di dalam dada kita ini. Itu bisikan setan yang kita sadar saja sepenuhnya, itu kita seringkali membuat kesalahan karena bisikan itu. Apalagi orang yang di bawah narkoba, pengaruh homer yang memabukkan, dia tidak sadar. Dibisikkan langsung dia bisa melakukan hal yang secara sadar ini memalukan atau misalnya merugikan orang atau zalim bahkan. Nah, karenanya kenapa disebutkan bahwa yang namanya mabuk itu ibunya maksiat, karena dengan mabuk segala sesuatu kemaksiatan bisa dilakukan karena dia tidak punya kontrol dirinya. Nah, itu ya intinya, karenanya berzikir kita membentengi dari hal-hal bisikan-bisikan setan yang akan membawa kita kepada hal-hal yang buruk, gitu kira-kira. Iya, oleh karena itu harus menjauhi narkoba begitu ya Ustadz, karena narkoba bisa membuat para penggunanya kemudian di luar hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan. Nah, terkait dengan kepemilikan airsoft gun ini Ustadz, ini kan remaja begitu, dia sudah memiliki airsoft gun yang digunakan tidak semestinya. Apakah ini juga termasuk penyakit hati, kesombongan diri begitu Ustadz? Ya kan begini ya. Saya juga sama, waktu kecil itu kan kita sering nonton film koboi, nonton film tentara, polisi, senang sekali main-main pistol-pistolan begitu ya. Itu perasaan jadi hero, jadi pahlawan, jadi hebat dengan membawa pistol gitu. Nah inilah yang kemudian ketika tidak ada pemahaman dan kemudian salah lingkungan, jadi orang-orang ini mungkin ya merasa bahwa kehebatan itu hanya satu dengan memiliki senjata, akhirnya punya senjata gitu. Nah ketika ada kepemilikan airsoft gun, saya nggak tahu nih apakah ini legal apa nggak legal, bagaimana dan lain-lain, saya nggak paham. Tetapi memang berbahaya sekali kalau seseorang punya senjata. Dia akan merasa bahwa dirinya lebih dari yang lain, dan ini akan ada kesombongan, ujub. Dia akan ada merasa lebih dari yang lain. Jadi artinya kalau dia berjalan, dia ingin didahulukan, ingin semuanya kemudian prioritas buat dia karena dia membawa senjata, karena dia merasa dia lebih dari yang lain. Nah ini berbahaya sekali, ini penyakit hati yang na'udzubillah min dzalik, ini juga harus dihindarkan. Nah, bagaimana ini Ustadz Erik cara kita untuk menjaga diri agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang membahayakan orang lain Ustadz, misalnya dengan mendekatkan diri begitu kepada Allah Subhanahu wa taala, atau cara membersihkan hati nih Ustadz? Iya begini ya, sebetulnya kalau secara teorinya memang tadi mendekatkan diri kepada Allah, yang bicaranya mudah gitu ya. Tapi kalau saya mau masuk dari begini, sebetulnya kita ini secara fitrah itu diberikan kesenangan ketika kita baik.
Kita kesenangan ketika kita membantu orang. Kita kesenangan melihat orang senang. Itu tuh sebetulnya secara fitrah ini jiwa kita ini damai, jiwa kita ini baik, semuanya itu indah. Nah, bagaimana kita mendekatkan orang-orang tersebut kepada keindahan-keindahan yang sesungguhnya dia bisa miliki. Mereka-mereka ini, mereka yang putus harap terhadap keindahan. Mereka yang putus harap itu. Mereka yang kemudian berpikir bahwa mereka tidak mungkin mendapatkan kenikmatan untuk berbagi, kenikmatan untuk keindahan, untuk merasakan persaudaraan, keindahan persaudaraan perdamaian gitu. Nah, ini yang harus kita ajak. Ya, kita sama-sama mengajak, yuk kita bakti sosial, kita sharing sama anak-anak yatim, duafa, kita duduk sama-sama, kita ngaji sama-sama, kita bantuin orang terima kasih, kita senang sekali, kita seberangkan orang tua itu terima kasih, kita senang sekali. Nah, mereka harus kemudian diberikan kesempatan untuk merasakan itu. Ketika mereka merasakan itu, insya Allah banyak orang berhijrah karena merasakan kenikmatan itu. Nah, kenikmatan itulah yang kemudian tidak kita hadirkan. Yang kita hadirkan teori-teori terus, akhirnya orang-orang bingung sama teori, pusing sama teori, akhirnya sudahlah, yang penting bagaimana saya ini egonya muncul. Nah, ini salah satu metode dakwah yang perlu sama. Masya Allah, jadi ini perlu peran serta dari orang tua ataupun tokoh-tokoh agama setempat untuk mengajak remaja-remaja kepada kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat, begitu ya Ustadz, seperti tadi bakti sosial atau mengaji bersama, apalagi di tengah pandemi COVID-19 seperti ini ya Ustadz.